Hai, balik lagi nih sama aku Retno. Dan kali ini aku akan cerita lagi perjalanan aku untuk jalan-jalan ke Turki bonus umroh dengan budget yang super minim. Yuk ikutin yuk. Oke, teman-teman, sekarang aku sudah ada di pesawat. Di sini aku naik Saudi Airlines dan kemarin aku dapat tiket di harga 13.500.000. Harusnya teman-teman bisa dapat harga lebih murah nih kalau teman-teman belinya nggak pas peak season kayak aku kemarin. Kemarin aku beli tiketnya dari website Saudi Airlines langsung. Kenapa? Karena aku ngincer visa transit buat umroh nanti. Jadi ini salah satu trik buat teman-teman yang mau jalan-jalan kemanapun, tapi tetap bisa umroh tanpa harus beli tiket ke Jeddah ataupun ke Madinah. Ini fasilitas yang aku dapat kalau aku bawa bayi. Tadi aku udah nunjukin bahwa bayi aku dapat bassinet gitu. Terus sebenarnya tadi di awal kita juga dapat tisu basah sama perlengkapan tidur kayak semacam buat penutup mata gitu. Nah, ini lagi pas makan snack gitu. Jadi di sini kita dapat snack-snack ringan gitu untuk kita makan, untuk kita cemil selama perjalanan. By the way, tadi aku lupa jelasin bahwa kalau kalian bawa bayi di bawah 2 tahun, kalian nggak perlu beli tiket lagi, tapi kecuali mau dapat kursi khusus ya. Nah, di sini kalian cukup bayar pajaknya aja. Kalau nggak salah, kemarin di sekitar 750.000 per perjalanan. Nah, ini kita waktu transit di Bandara Jeddah sebelum berangkat ke Turki. Dan ini aku bermain-main sama anak aku, main eskalator karena ada lampu-lampu biar dia nggak rewel. Pokoknya kalau bawa anak kecil itu banyakin bawa mainan dia ya. Oke, ini posisi kita sudah mau terbang lagi ke Istanbul gitu dari setelah transit tadi. Dan ini kita dapat 1 kali makan. Apaan berita apa? Oh, oh scramble egg oh frittata. Oh, telur dadar. Oh, dia nyebut telur dadar bukan frittata. Telur dadar. Oke, di dalam perjalanan ke Istanbul kita dapat menu yang isinya tuh telur, sebenarnya yang satu scramble egg, yang satunya frittata tapi mirip telur dadar kayak gitu. Akhirnya kita sudah sampai di Istanbul. Tapi tadi karena imigrasinya lagi padat banget, lagi banyak banget orang yang ke Turki dan memang karena kita high season, aku nggak sempat videoin segala macamnya selama di imigrasi tadi. Dan ini kita mau perjalanan ke hotel. Untuk transportasi sendiri, aku nyewa di Travelium melalui aplikasi Klook. Karena itu lebih murah daripada kalian harus book atau pesan langsung di bandara. Oke, dan untuk harganya sendiri, ini aku dapat di harga 525.000 per perjalanan atau sekitar 65.000 per orang. Ini adalah hotel tempat aku nginap, jadi kita sudah sampai di hotel. Dan aku nginap di IQ Hotel dan lokasinya itu di sekitaran Taksim Square. Harganya sendiri itu sekitar 600.000 per kamar, dan ini untuk 4 malam jadi sekitar 2.600.000. Alasan aku kenapa milih di IQ Hotel karena perlengkapan di dalamnya tuh lengkap banget dan juga lokasinya sangat strategis. Jadi kalau kalian mau naik tunnel, mau naik tram, mau naik taksi, semuanya di sini ada. Untuk info lebih lanjut tentang review hotelnya nanti akan aku taruh di video khusus ya, biar teman-teman bisa dapat info lebih detail lagi. Sekarang kita mau cari sarapan.
Oke, sekarang kita udah sampai di tempat sarapan kita. Dan kali ini kita mau cobain sarapan khas Turki gitu. Dan ini terkenal banget sih sebenarnya. Sarapan kali ini tuh all you can eat gitu, tapi nanti kalian dikasih banyak hidangan, berbagai macam selai sama kayak roti-rotiannya dikasih ini deh gitu. Dan harganya itu sekitar 300.000 per orang. Vay, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? How are you? Gözleme? Do you want gözleme? What inside potato, spinach, lentil. What? Nangkel? Lentil? What is nangkel? Lentil yani vegetable. Yani vegetable, yes. Oh, kirain nangka. Very good. Oke, itu tadi review singkat aja sih. Dan ini ketika kita sudah selesai lihat antriannya panjang banget sampai ada 2 antrian. Ternyata kita datang di waktu yang tepat. Oke, ini sekarang aku sudah pindah tempat dan aku sudah di Hagia Sophia, masih di hari yang sama. Terus kita juga habis ini mau sedikit nyebrang ke daerah Asia. Nah, di Hagia Sophia sendiri kita nggak masuk karena sekarang udah berbayar ya. Tapi dulu sempat nyobain. Dan tapi kita di sini juga ke Blue Mosque karena bersebelahan ya. Kita masuk ke Blue Mosque, sholat di dalam Blue Mosque. Oke, ini hari ketiga. Dan hari ketiga kita mau ke bursa dan main di Uludağ Mountain. Tapi karena aku bawa bayi, jadi aku gak banyak ngikutin atraksi yang lainnya karena sebenarnya di sini tuh banyak banget. Jadi kita cuma main-main sebentar. Di sini kita keliling-keliling bursa, terus kita juga dapat makan siang. Dan oh ya, untuk tour kali ini aku lebih memilih untuk pesan di Kluk kembali. Karena kita takut nanti transportasinya susah kalau misalnya harus ecer, dan kedua harganya juga nggak terlalu mahal, jadi per orang sekitar di 500.000 saja. Dengan 500.000 tadi kita sudah dapat jalan-jalan ke Uludağ Mountain, dapat makan, terus keliling-keliling bursa. Pokoknya worth it. Setelah menghabiskan hari yang panjang berkeliling-keliling bursa, berkeliling Uludağ dari pagi sampai malam, dan hari keempat ini kita memutuskan untuk di daerah Istanbul aja, yaitu kita membeli oleh-oleh. Kita memberinya nggak di daerah Istiklal Street karena kemarin ketika lewat sedikit tuh harganya mahal-mahal banget. Dan sebenarnya di bursa kita juga berkunjung ke tempat oleh-oleh juga, tapi harganya mahal banget, baklavanya, terus abis itu Turkish Delight-nya. Nah, dan kita memilih untuk balik ke daerah Yeni Kapı karena di sini tuh harganya lebih murah, teman-teman. Jadi setelah tadi
keliling-keliling cari oleh-oleh, ini dilanjutkan kita jalan-jalan ke Masjid Al-Fatih. Jadi kita berziarah gitu ke makam Al-Fatih dan mungkin pahlawan-pahlawan yang ada di Turki. Nah, di sini tuh banyak banget juga turis-turis ya, dan di sini masih free banget, jadi nggak ada biaya masuk. Kalian cuman butuh ongkos aja untuk menuju ke sini. Dan di dekat Masjid Al-Fatih sendiri itu ada pasar sebenarnya, semacam pasar tradisional, dan harganya lebih murah kayak dibanding di daerah Taksim. Nah, ini bentuk masjidnya, masya Allah. Hari terakhir di Turki. Jadi ini hari terakhir di Turki karena nanti malam kita harus terbang dan besok kita umroh. Jadi kita memutuskan untuk sekitar Istanbul aja dan istirahat. Ini kita cari di sekitar Istiqlal Kadesi atau Istiqlal Street ya. Ini teman-teman ada kayak warteg gitu sih. Kalian bisa milih mau makan apa dan harganya lumayan, sekitar 50 ribuan gitu. Setelah itu kita lanjut untuk terbang persiapan umroh. Dan masya Allah, kalian tahu gak sih perjalanan kali ini tiket kita di upgrade ke business class. Masya Allah, alhamdulillah, itu sebuah keajaiban yang luar biasa dan cukup happy banget. Jujur ini pertama kali banget aku naik business class dan rasanya seneng banget, apalagi bayarnya cuman bayar ekonomi. Dan pastinya untuk di business class sendiri itu pelayanannya berbeda ya, dari segi kursi, dari segi layar, terus juga dari segi makanan dan penyajian makanannya. Kita udah sampai di Mekah, salah Jeddah ya, mau ke Mekah guys. Oke, teman-teman, sekarang aku udah sampai di Jeddah dan ini aku dijemput sama driver. Jadi aku sewa driver transportasi gitu dari Jeddah langsung ke Mekah, dan ini biayanya 300 SAR atau sekitar 1.200.000 kemarin. Tapi karena aku beramai-ramai jadi per orang sekitar 160. Oke, ini kita sudah sampai di kamar hotel lagi. Dan ini lihat ya, pemandangan dari kamar aku bagus banget, masya Allah, subhanallah, langsung kita bisa view Ka'bah langsung. Tapi mohon maaf, selama proses umroh tadi kita tidak banyak merekam karena kita sedang fokus untuk beribadah. Oke, karena semalam selesai udah sore dan lumayan capek banget, jadi kita langsung istirahat dan sholat. Udah, terus ini besok paginya kita sarapan. Ini sarapan di hotel, lumayan lengkap ya untuk sarapan di sini. Tapi memang sedikit berbeda sama menu-menu di Indonesia, yang rata-rata menunya tuh kayak ada makanan berat dan lain-lain. Nah, ini kebanyakannya ya kayak nugget, terus ada roti-rotian, terus telur, kayak gitu sih. Tapi overall di sini enak.
terus habis itu nunggu sholat Jumat dan kita langsung berangkat ke Madinah naik kereta cepat. Kemarin aku belinya di aplikasi HR langsung. Nah, tapi di sini ada kesalahan di mana aku menunda-nunda untuk membeli. Sehingga aku baru beli itu H-1. Dan itu harganya udah naik banget karena memang ini lagi peak season. Jadi aku dapat di harga 1.200.000. Padahal teman-teman bisa dapat di harga cuma 300 sampai 600. Oke, sesampainya di Madinah, kami memutuskan untuk naik taksi daripada naik bus. Karena kami beramai-ramai dan kalau dihitung-hitung tarifnya sama. Jadi kami memutuskan untuk naik taksi aja. Dan ini kita menuju ke hotel kita di Mirij Al Salam. Keesokan subuhnya aku sama suamiku sedikit berpisah. Jadi suamiku ambil raudhah di sebelum subuh dan alhamdulillah kebagian untuk sholat subuh di dalamnya. Dan ini aku mau menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat subuh juga. Jadi ini aku berdua saja sama anak aku. Kalau kalian perhatiin, dari mulai aku ngerekam sampai ke ujung sana itu adalah jarak dari hotel aku ke dalam Masjid Nabawi. Lumayan deket kan? Ya kurang lebih sebenarnya 3-5 menit kalian sudah sampai di dalam di dekat payung-payung itu. Oke, jadi selama di Madinah aku tuh sebenarnya nggak sempat ngerekam hotel, tapi ini hotelnya Mirij Al Salam dan aku dapat di harga 1.300.000 per kamar. Murah banget kan dengan hotel yang jaraknya super dekat. Dan juga kita juga dapat sarapan loh. Lumayan kan, 1.300.000 bisa untuk 2 orang dan juga kita bisa dapat sarapan. Setelah sholat subuh, gantian nih sama suami aku. Jadi aku yang ke raudhah, jadi anak aku dibawa suami aku balik. Setelah itu kita siangnya setelah sarapan kita langsung menuju ke Museum Asy-Syafi'iyah. Di mana museum ini menceritakan tentang lahirnya alam semesta serta kisah-kisah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Katalah Maryam kepada kaumnya. Kaumnya bertanya-tanya, siapa anak ini, dari mana anak ini, kamu tak menikah, tak punya suami, kenapa ada anak? Allah berikan izin Nabi Isa berbicara, padahal masih bayi dalam wajan.
ya gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Oke, hari terakhir kita kembali ke Mekah lagi dan kita nginep di Elf Ajat, yaitu di sekitar 1.200.000 per kamar. Dan hari terakhir ini kita lebih berfokus untuk menikmati suasana di Mekah ini. Main bareng-bareng, keliling-keliling di sekitar Masjidil Haram, terus Clock Tower. Pokoknya menikmati banget deh. Dan semoga kita segera kembali lagi ya ke sini, dan siapapun yang nonton, like dan komen bisa segera ke sini juga. Amin amin ya robbal alamin. Kalau gitu ikutin keseruan kita yang lain ya. Dadah.